Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa, bertemu lagi bersama kami di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Podcast yang selalu menghadirkan cerita inspiratif dan prestasi membanggakan dari keluarga besar madrasah kita. Di episode kali ini spesial banget nih, karena kita akan ngobrol langsung dengan sosok yang sedang membawa nama Mandua Palembang bersinar, yaitu telah terpilih sebagai Putri Duta Sekolah tahun 2026. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo. Halo Sultan. Boleh nih untuk perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Halo Sobat Mandupa. Perkenalkan, nama aku Raihana Sakina Ulfa. Biasa dipanggil Sakina. Nah, Sakina, di Putri Duta Sekolah pada tahun ini, Sakina tuh dipilih sebagai apa sih? Nah Sultan, alhamdulillahnya di Putra Putri Duta Sekolah ini Sakina diamanahkan sebagai Harapan 1 Putri Duta Sekolah Kota Palembang tahun 2026. Oke. Nah, Sakina, apa sih latar belakang diadakannya pemilihan Putri Duta Sekolah pada tahun ini? Jadi Sultan, untuk dari pemilihan Putra Putri Duta Sekolah tahun 2026, ini dilatar belakangi oleh Pak Andri Emilda. Jadi, Ikatan Duta Sekolah ini didirikan atas inisiatif Bapak Andri Emilda atau dikenal dengan Abang Acuy. Beliau merupakan professional pageant coach yang udah banyak banget ngelatih model-model di luar sana. Nah, beliau melihat para siswa-siswi di Palembang ini banyak mempunyai potensi nih. Jadi, adanya IDS ini untuk berani tampil dan juga bersinar. Oke. Nah, Sakina, mengapa peran Putra-Putri Duta Sekolah penting bagi lingkungan sekolah saat ini? Kalau menurut Sakina, Putri Duta Sekolah ini sangat penting. Karena apa? Karena kita sendiri tahu sebagai duta sekolah itu sangat harus membawakan sikap yang baik dan juga nilai positif. Karena itu sendiri berpengaruh ke lingkungan sekitar kita. Jadi sebagai duta itu tentunya kita harus menjadi role model bagi teman-teman kita. Oke. Nah, Sakina, apa sih tema utama pemilihan Putri Duta Sekolah pada tahun ini? Nah, jadi tema pemilihan Putra-Putri Duta Sekolah tahun ini namanya itu Be the One Who Shine and Sparkles. Yang berarti siswa-siswi di Palembang ini mempunyai keunikan dan bersinar. Ianya yang berarti kita mempunyai potensi dan juga pastinya kita memiliki keunikan masing-masing. Jadi di IDS ini kita bisa tampil dengan adanya potensi kita. Oke. Nah, Sakina, tentang kriterianya tuh apa aja sih yang harus dimiliki sebagai Harapan 1 Putri Duta Sekolah? Jadi dari Sakina sendiri untuk kriteria sebagai Putri Duta Sekolah ataupun Harapan 1 Putri Duta Sekolah, kita harus memiliki sikap yang baik, sopan santun, dan juga teladan. Dan juga kita harus mempunyai adab yang baik nih teman-teman sahabat Mandupa. Karena sebagai duta sekolah sendiri kita harus mempunyai adab yang baik. Nggak harus duta aja, tapi para teman-teman di luar sana juga harus mempunyai sikap yang baik. Karena Sakina sendiri juga berusaha dari awal itu mengusahakan yang terbaik dan juga tentunya adab yang baik. Oke. Nah, Sakina, gimana sih proses seleksi dari awal hingga penentuan pemenang? Nah, jadi Sakina mengikuti pemilihan putra-putri ini pas liburan nih Sultan. Jadi orang-orang pada liburan, Sakina itu sibuk ngurusin berkas untuk pemilihan ini. Berkasnya itu melalui online, ada link di Instagramnya IDS Palembang. Di situ kami diminta untuk mengisi surat daftar diri, surat izin orang tua, tinggi badan, dan lain-lainnya. Nah, setelah dari pemberkasan online tersebut, kami ada juga namanya technical meeting. Jadi, technical meeting itu kami disuruh melihat untuk bagaimana apa latar belakang IDS dan lain-lainnya. Setelah dari technical meeting itu dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah, tes wawancaranya ini ada 3 pos, salah satunya pengetahuan. Jadi setelah dari tes wawancara ini, jadi ini benar-benar menentukan nih Sultan, karena langsung ada finalisnya. Nah, jadi untuk pengumuman finalisnya itu pada tanggal 1 Januari tahun 2026. Jadi ini benar-benar bikin deg-degan ya para finalisnya, karena para finalisnya sendiri bingung dan juga ingin merayakan tahun baru jadi susah. Nah, alhamdulillahnya Sakina terpilih nih, alhamdulillah jadi finalis Putri Duta Sekolah waktu itu. Sakina sendiri waktu itu belum buka HP ya, jadi pas lihat HP itu notifnya banyak bener, karena teman-teman Sakina pada bilang selamat Sakina telah terpilih sebagai finalis.
Setelah dari finalis itu, keesokan harinya langsung karantina. Karantinanya itu sekitar seminggu. Setelah dari seminggu itu langsung dilanjutkan grand final. Oke. Nah, Sakina, ada nggak sih perbedaan sistem penilaian tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Nah, ada banget nih Sultan sama teman-teman. Buat IDS Palembang ini adanya tahun yang baru karena ianya IDS ini dibuka untuk umum. Jadi biasanya Ikatan Duta Sekolah ini memang dibuka untuk bujang gadis, putra-putri, akhi ukhti sesekolah Kota Palembang. Nah, alhamdulillahnya IDS mengubah peraturan tersebut jadi untuk umum. Jadi yang belum pernah ikuti pageant ataupun sekitar model-model lainnya bisa mengikuti IDS ini. Oke. Nah, Sakina, soft skill apa sih yang perlu diperhatikan dalam penilaian? Jadi kalau pribadi dari Sakina sendiri, soft skill untuk menjadi duta sekolah itu tentunya kita harus mempunyai sikap yang percaya diri dan juga mampu menunjukkan kemampuan kita masing-masing dengan baik dan juga berkomunikasi. Karena itu sendiri juga sangat menjadi penilaian ya dari duta sekolahnya dan juga harus mempunyai bakat dan potensi masing-masing dong. Oke. Nah, Sakina, apa aja sih tugas dan tanggung jawab Putri Duta Sekolah pada tahun ini? Nah, jadi Sultan untuk tanggung jawab sebagai duta sekolah tahun ini tentunya kita harus menjaga nama baik sekolah kita karena Sakina sendiri membawa nama baik Mandua Palembang nih. Jadi harus dijaga sebaik mungkin. Dan juga tentunya gelar sebagai harapan satu Putri Duta Sekolah itu harus dijaga dengan baik-baik. Karena dengan usaha dan juga ini bakalan diamanahkan sebagai 1 tahun nih. Jadi 1 tahun. Jadi Sakina sendiri merasa ini adalah benar-benar tantangan terbesar Sakina untuk menjaga nama baik sekolah dan juga menjaga sikap untuk teman-teman yang lainnya juga. Oke. Nah, Sakina, gimana sih putra-putri duta sekolah dapat menjadi teladan bagi siswa lainnya? Nah, teman-teman, jadi kalau jadi putri duta sekolah itu benar-benar harus jaga sikap banget karena kalau dari Sakina sendiri melihat teman-teman yang mungkin belum mempunyai sikap yang baik ataupun kurang itu bisa dilancarin lagi. Karena kita sendiri sebagai pelajar yang teladan itu tentunya harus menjadi contoh yang baik buat teman-teman lainnya. Nilai yang positif dan juga harusnya berpengaruh di lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, Sakina, dampak positif apa nih yang diharapkan dari adanya putra-putri duta sekolah bagi sekolah? Tentunya Ikatan Duta Sekolah ini maunya siswa-siswi di Palembang ini meningkatkan karakter dan juga kemampuan mereka. Nah, adanya IDS tadi yang seperti Sakina bilang, ianya membuat siswa-siswi itu bisa berani tampil dan juga bersinar dan juga mempunyai keunikan masing-masing di dalam potensi diri mereka. Jadi mereka itu bisa meningkatkan prestasi mereka dan juga banyak lainnya. Oke. Nah, Sakina, gimana sih peran putra-putri duta sekolah dalam membangun citra sekolah? Nah, jadi untuk peran putri duta sekolah untuk membangun citra sekolah, seperti yang Sakina bilang tadi, tentunya kita harus membawa nama baik sekolah dan juga untuk menjadi duta sekolah itu bukanlah hal yang enteng ya, karena ini benar-benar jadi duta sekolah dan juga di tingkat yang lebih bagus lagi. Sebenarnya Sakina ini merupakan tergabung dalam Akhi Ukhti Mandua Palembang. Jadi sebenarnya Sakina udah banyak belajar juga pageant dan semacamnya, komunikasi, kerjasama di Akhi Ukhti. Nah, Sakina melihat di sosial media itu ada namanya IDS Palembang. Jadi Sakina coba ikut untuk lebih melatih lagi kemampuan Sakina. Oke. Nah, Sakina, apa sih motivasi Sakina untuk mengikuti pemilihan putra-putri duta sekolah ini? Nah, Sultan dan juga sobat-sobat Mandupa, jadi dari Sakina, janganlah ragu untuk mencoba dan percayalah dengan keunikan kalian masing-masing. Karena setiap proses ataupun yang kalian ikuti itu pasti adalah pelajaran yang berharga buat kalian. Oke. Tantangan terbesar apa sih yang Sakina hadapi selama proses seleksi? Tentunya tantangan terbesar bagi Sakina itu ialah mengatur waktu ya dan juga rasa lelah setelah mengikuti seluruh usaha-usaha Sakina di IDS. Karena juga di liburan itu dibarengi juga karantinanya dengan sekolah. Jadi habis sekolah juga ada gladi, ada karantina. Jadi Sakina harus mengusahakan mengatur waktu untuk sekolah dan juga untuk
IDS. Nah, Sakinah, apa sih pesan-pesan untuk siswa-siswi yang ingin mengikuti ajang ini di tahun berikutnya? Nah, teman-teman di luar sana, barangkali juga Sultan mau ikut IDS Palembang tahun 2027, nanti bakalan ada juga. Nah, buat teman-teman yang percaya diri dan juga ingin mengembangkan lagi nih, potensi kalian bisa banget buat ikut IDS Palembang. Nanti kalian juga bakalan ketemu sama Sakinah. Oke, nah menurut Sakinah nih, seperti apa sih sosok putri duta sekolah yang ideal di era tahun 2026 ini? Jadi, menurut Sakinah, untuk jadi putri duta sekolah Palembang ini, tentunya kita harus mempunyai sikap yang baik, ya, seperti yang Sakinah sebutkan tadi. Dan juga adab yang baik, dan juga harus tetap rendah diri. Jangan sekali-kali kita sombong sama orang, karena kita sendiri tahu untuk mengusahakan duta sekolah ini benar-benar ada usaha yang kita lampaui. Jadi tidak baik untuk kita memamerkan kepada orang-orang. Jadi tetaplah rendah diri dan juga tetaplah menjadi anak yang sopan santun dan juga pelajar yang teladan. Oke, baik. Terima kasih nih Sakinah karena udah membagi waktunya untuk bisa hadir di Mandupa TV ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, sahabat Mandupa, setelah kita mengobrol dengan Raihana Sakinah sebagai Putri Harapan 1 Duta Sekolah, selanjutnya, nggak kalah serunya nih, kita akan ngobrol bersama putri favorit Duta Sekolah, yaitu ada Karina Oktaviani.